Ketika masa senja menghampiri, saat rambut mulai memutih dan langkah terasa melambat, sebagian besar dari kita biasanya telah memiliki sejumlah tabungan atau aset yang diperoleh dari kerja keras dan perjuangan sepanjang hidup. Harta itu, meski mungkin tidak seberapa, menjadi simbol ketekunan dan ketulusan dalam membangun masa depan keluarga. Namun sayangnya, pada titik ini, banyak yang berpikir, saya sudah tua, sebentar lagi akan menghadap Sang Pencipta. Lebih baik seluruh harta ini saya wariskan kepada anak cucu agar mereka bisa melanjutkan hidup dengan lebih mudah. Niat itu terdengar mulia dan penuh kasih sayang. Namun sangat sedikit yang menyadari bahwa keputusan tersebut kadang justru membuka pintu bagi datangnya luka dan kesedihan. Kenyataannya, tidak semua anak mampu menghargai niat tulus orang tuanya. Ada yang silau akan materi, lalu berubah menjadi pribadi yang tega. Bahkan sampai hati menelantarkan orang tua yang telah memberikan segalanya. Tidak sedikit pula yang justru menganggap kehadiran orang tua sebagai beban yang menghambat kenyamanan hidup mereka. Di usia senja, kita seringkali tidak lagi memiliki kekuatan fisik, penghasilan, atau daya tawar sebagaimana masa muda. Jika tidak, pandai menjaga diri, menata keuangan, dan menjaga kewibawaan, maka siapa lagi yang akan melindungi dan memperhatikan kita? Ketika segalanya sudah diberikan dan tak ada lagi yang tersisa, seringkali orang tua hanya bisa duduk memandangi dinding, kesepian, menanti perhatian yang tak kunjung datang. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tidak mudah tergoda oleh rayuan atau permintaan anak-anak yang kadang mengatasnamakan cinta, tapi sejatinya hanya mencari keuntungan. Bijaksanalah dalam mengambil keputusan, terutama soal harta dan masa depan. Sebab cinta orang tua sejati adalah cinta yang tak mengenal pamrih. Namun itu tak berarti kita harus membiarkan diri dimanfaatkan atau disakiti. Mari kita renungkan bersama, lewat kisah-kisah nyata yang akan membuka mata dan hati, tentang bagaimana cinta orang tua bisa berubah menjadi luka jika tak disertai kebijaksanaan. Kisah pertama, percaya anak ibu tua terabaikan selama 10 tahun. Saya, Bu Siti, kini berusia 60 tahun. Saya dulunya perawat di puskesmas desa, namun sekarang sudah pensiun. Saya dan almarhum suami dikaruniai 2 orang putra. Dulu karena perbedaan prinsip hidup, kami berpisah. Suami kemudian menetap di luar negeri, dan saya membesarkan kedua putra kami seorang diri. Putra sulung saya, Ahmad, sudah berkeluarga dan tinggal bersama saya. Sementara putra bungsu saya, Budi, pekerjaannya stabil dan tinggal di Jakarta. Ia hanya pulang beberapa kali setahun untuk menjenguk. Jika rindu, ia menelepon untuk menanyakan kabar saya. 10 tahun terakhir keluarga kami tak pernah merasakan kedamaian karena saya sering berselisih paham dengan Ahmad dan istrinya, Ani. Suasana saat lebaran atau hari raya lainnya terasa begitu sepi. Penyebab perselisihan ini bermula dari masalah harta. Dulu saya membesarkan anak-anak seorang diri. Namun alhamdulillah saya berhasil memiliki 2 bidang tanah. Tanah seluas 100 meter di pinggir jalan. Utama saya alihkan kepemilikannya kepada Ahmad dan Ani saat mereka baru menikah, agar bisa digunakan untuk usaha catering atau acara pernikahan. Sementara tanah seluas 105 meter, saya bangun rumah dan berencana mewariskannya kepada Budi. Saya berpikir nilai tanah di pinggir jalan jauh lebih besar. Meskipun tanah di dalam gang lebih luas, nilai jualnya tidak seberapa. Oleh karena itu, saya memberikan tambahan 2 batang emas kepada Budi untuk modal usahanya. Begitu tahu saya mengurus sertifikat rumah untuk Budi, Ani langsung berubah sikap. Ia memperlakukan saya seperti orang asing. Ia bahkan terang-terangan mengatakan bahwa nantinya urusan selamatan dan tahlilan akan ditanggung oleh Ahmad. Oleh karena itu, ia menuntut agar rumah yang saya tinggali saat ini juga dialihkan kepemilikannya kepada mereka. Ahmad pun menuruti perkataan istrinya. Beberapa kali saat mabuk, Ahmad memaksa saya menyerahkan sertifikat tanah. Ketika saya menolak, ia merusak barang-barang. Orang-orang di sekitar mengatakan, saya terlalu lemah membiarkan anak-anak bersikap kurang ajar. Namun dalam hati saya sangat menyayangi Ahmad. Saat saya dan almarhum suami berpisah, Ahmad sangat terpukul dan butuh waktu lama untuk pulih. Sejak itu, saya tak pernah berkata kasar padanya.
Terlebih lagi saya percaya ia akan merawat saya, dan saya juga ingin menjaga keharmonisan rumah tangga. Budi pernah berniat mengajak saya tinggal di Jakarta. Namun saya tidak terbiasa di kota besar. Di kampung, saya masih punya sanak saudara dan tetangga yang menemani. Kesehatan saya belakangan, ini menurun drastis. Beberapa kali saya sakit dan tidak bisa bangun. Ani tidak pernah bertanya kabar atau membuatkan saya bubur yang layak. Ahmad, karena menuruti istrinya, memperlakukan saya dengan sangat tidak hormat. Saya menderita diabetes dan saat memasak, Ani sengaja menaburkan banyak gula pada daging dan ikan. Jika suatu hari saya punya sedikit kue atau permen sebagai oleh-oleh untuk cucu-cucu, ibu mereka melarang anak-anak memakannya. Suatu hari, tiba-tiba Ani dan Ahmad mengubah sikap membuat saya terkejut. Mereka merawat saya dengan lebih baik. Ani tidak lagi berkata kasar dan makanan pun disiapkan dengan rapi. Saya berpikir, Alhamdulillah, anak-anak saya sudah menyadari kesalahannya, dan saya pun merasa senang. Budi yang tahu saya diabaikan, karena masalah tanah menyarankan, "Sudahlah Bu, alihkan saja atas nama Mas Ahmad dan Mbak Ani agar nanti mereka yang mengurus jenazah dan doa-doa untuk Bapak dan Ibu." Budi juga mengatakan ia sudah membeli rumah dan tanah di kota, dan keuangannya sudah lebih baik jadi tidak perlu lagi tambahan tanah. Mendengar perkataan Budi, saya pun luluh dan memutuskan untuk menyerahkan hak guna tanah kepada Ahmad. Setelah saya mengalihkan nama tanah, awalnya Ahmad dan istrinya masih bersikap baik kepada saya. Namun perlahan-lahan saya merasakan perubahan lagi. Pagi-pagi, Ani mencari-cari alasan memarahi anak-anaknya dengan suara keras. Padahal sebenarnya itu sindiran untuk saya, ibu mertuanya. Ani merasa direpotkan karena harus merawat saya selama ini. Padahal sekarang saya sudah menyerahkan semua tanah kepada mereka. Anak-anak menganggap saya sebagai benalu, mengatakan, saya tidak pernah bekerja selama bertahun-tahun, padahal saya sudah tua. Apa yang bisa saya lakukan selain beberapa pekerjaan ringan di rumah? Jika mental saya tidak kuat, mungkin sudah lama saya jatuh sakit. Saya takut Budi sedih, jadi saya merahasiakan perlakuan Ani yang menyiksa mental saya. Karena menyayangi anak, kini saya tak punya apa-apa dan malah dituduh sebagai benalu. Saya merenung dan merasa sangat pahit dengan nasib diri sendiri. Saya merasa tak berdaya karena anak-anak. Seandainya saya tidak punya harta, tidak memberi mereka apa-apa, mungkin saja hubungan kakak beradik itu akan lebih akrab. Orang bilang, muda bergantung orang tua, tua bergantung anak. Tapi saya di masa tua justru diabaikan oleh anak-anak. Bapak dan ibu yang budiman, di masa tua setiap orang pasti memiliki simpanan atau tabungan. Jika tidak cerdas dalam mengelola, anak-anak bisa langsung meliriknya. Biasanya hanya sedikit anak yang memahami bahwa tabungan atau aset tersebut adalah untuk bekal masa tua orang tua. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta orang tua saat itu juga, tanpa banyak memedulikan masa depan. Ada yang menyerahkan segalanya kepada anak lalu diusir dari rumah. Ada juga yang diremehkan dan ditelantarkan. Sungguh, nasib para lansia seperti itu sangat menyedihkan. Oleh karena itu, di masa tua janganlah mudah percaya pada kata-kata manis anak-anak. Tetaplah waspada dan bijak dalam menghadapi segala hal. Kisah kedua, putri durhaka menipu ibu untuk merampas harta. Nenek Ayu, 80 tahun, yang tinggal di Jakarta Selatan memiliki 5 orang anak dan banyak cucu. Namun, ia hanya tinggal seorang diri di rumahnya di wilayah Kebayoran. Ia membesarkan kelima anaknya hingga menikah, namun tak satu pun dari mereka yang merawatnya. Sebagian besar rumahnya disewakan untuk mendapatkan uang biaya hidup. Dengan adanya penyewa, rumah jadi tidak terlalu sepi karena ada orang yang sering datang dan mengobrol dengannya. Belakangan ini, putri sulung Nenek Ayu, Bu Ida yang berusia lebih dari 50 tahun, datang bersama seluruh keluarganya, suami dan 4 anaknya, untuk menumpang di rumah ibunya. Selama tinggal bersama, ibu dan anak ini sering bertengkar. Mereka tidak akur. Meskipun Nenek Ayu sudah renta, Bu Ida selalu membantah dan beradu argumen dengannya. Beberapa kali Nenek Ayu sakit dan terbaring lemah. Bu Ida tak acuh, tak bertanya kabar, bahkan tak berniat membelikan obat atau membawa ibunya ke rumah sakit. Sepertinya Bu Ida tak memiliki rasa sayang sedikit pun kepada ibunya. Padahal Nenek Ayu telah bersusah payah membesarkan anak-anaknya hingga dewasa.
Mungkin sudah sejak lama Bu Ida punya niat tersendiri sehingga ia pindah ke rumah Nenek Ayu. Mana mungkin ia datang untuk merawat dan berbakti kepada ibunya yang sudah tua? Perlahan sifat aslinya pun terungkap, yaitu ia berniat menguasai rumah Nenek Ayu. Bu Ida berpendapat bahwa ibunya yang sudah tua tinggal sendirian di rumah sebesar itu sangatlah mubazir. Lebih baik dialihkan kepemilikannya kepadanya daripada dibiarkan tidak terpakai. Suatu ketika Bu Ida membujuk ibunya mengatakan, ingin meminjam uang di bank sebesar 70 juta untuk usaha, dan meminta Nenek Ayu menemaninya ke kantor notaris untuk mengurus prosedur. Bu Ida mengatakan bahwa ia sendiri tidak punya cukup wewenang untuk meminjam, jadi butuh anggota keluarga lain untuk menjadi saksi dan memberikan informasi tambahan. Memanfaatkan Nenek Ayu yang buta huruf, kantor notaris juga tidak membacakan isi dokumen yang ditandatangani Nenek Ayu. Mereka berpikir nenek ini sudah tua, pasti sudah berunding dengan anaknya sebelum datang ke sini. Sebagai seorang ibu, Nenek Ayu merasa kasihan pada anaknya yang membutuhkan bantuan, sehingga ia percaya tanpa sedikit pun curiga. Ia melakukan apapun yang diminta anaknya tanpa bertanya lebih lanjut. Karena ia memang buta huruf dan tidak bertanya. Ia hanya menandatangani saja. Anak sendiri ya pasti dipercaya, pikir Nenek Ayu. Tanpa disangka, tanda tangan pada hari itu ternyata menyerahkan seluruh asetnya kepada sang anak. Mulai dari rumah hingga uang tabungan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun. Semuanya diketahui dan diambil habis oleh Bu Ida. Nenek Ayu kini benar-benar tak punya apa-apa lagi. Sejak itu Bu Ida tak lagi berbaik hati pada ibunya. Setiap kali ada sesuatu yang tidak sesuai keinginan, Bu Ida akan memaki dan memperlakukan ibunya dengan sangat buruk. Ibu dan anak ini terus-menerus berselisih selama waktu yang panjang. Di rumah, meskipun sudah tua, Nenek Ayu tetap harus memasak dan membersihkan rumah. Apapun yang dikerjakan harus bersih, tak boleh berdalih, usia tua lalu seenaknya. Bu Ida tak segan-segan mencela ibunya. Suatu hari, Nenek Ayu merasa sulit untuk hidup rukun, sehingga ia meminta keluarga putrinya untuk pindah dari rumahnya. Ia tidak ingin lagi tinggal bersama jika selalu diabaikan dan diremehkan seperti itu. Sebagai seorang ibu, ia diperlakukan tak ubahnya pembantu. Saat itulah sang anak membuka kartu di depan ibunya. Bu Ida berkata dengan nada tajam, "Rumah ini sekarang atas nama saya. Kalau ada yang harus pergi dari sini, itu adalah ibu." Nenek Ayu terkejut mendengar perkataan putrinya, semakin tidak percaya dengan kenyataan. Ia merasa tidak pernah setuju untuk mengalihkan rumah kepada anaknya. Oleh karena itu, ia pergi ke kantor Wali Kota Jakarta Barat untuk mencari tahu, dan ia baru menyadari bahwa hari ia menandatangani surat gadai pinjaman yang disebut anaknya adalah hari ia ditipu untuk mengalihkan hak milik rumahnya kepada putri durhakanya. Nenek Ayu merasa seolah-olah langit runtuh di hadapannya. Kini ia tak punya apa-apa lagi. Nenek Ayu menolak dengan keras, merasa bahwa ia telah ditipu karena saat menandatangani ia tidak tahu apa-apa. Namun bukti tertulis sudah jelas, Nenek Ayu hanya bisa menelan kepahitan. Suatu kali, saat bertengkar dengan putrinya, Nenek Ayu kembali diusir dari rumah. Ia marah dan pergi mengembara selama 2 hari, baru kembali. Sesampainya di rumah, karena terlalu lelah, ia merebahkan diri di kursi malas untuk beristirahat sejenak. Tanpa diduga, putrinya bukannya senang melihat ibunya pulang, malah menarik kaki ibunya hingga berdiri lalu memaki-maki. "Untuk apa ibu kembali ke sini? Pergilah." Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut anak yang dibesarkannya sendiri selama bertahun-tahun, Nenek Ayu tak kuasa menahan air mata. Ia merasa geram dan kasihan. Pada nasibnya, ia tidak menyangka akan ditipu oleh orang yang paling ia cintai untuk merampas hartanya secara terang-terangan seperti itu. Kini dengan apa ia harus hidup? Ia sudah terlalu tua untuk bisa bekerja sendiri mencari nafkah. Jika saat ini ia diusir dari rumah, entah bagaimana ia akan melewati hari-harinya. Sosok nenek berambut putih, tubuh kurus, dan wajah yang penuh penderitaan dan kesedihan membuat hati orang lain tersentuh. Mengapa ada anak yang tidak memiliki hati nurani seperti itu di dunia ini? Tetangga-tetangga di sekitar sana semua mengetahui kondisi Nenek Ayu. Mereka merasa iba, sehingga sesekali ada yang membawakan makanan untuknya. Nenek Ayu terus duduk termangu di rumah kosong di ujung gang itu.
Air mata mengalir di wajahnya yang keriput, seolah-olah tak ada lagi yang berharga di dunia ini baginya. Bapak dan ibu yang budiman, sungguh tidak adil rasanya bagi mereka yang telah mengorbankan hampir seluruh hidupnya untuk anak dan cucu, namun justru mendapatkan kesedihan dan penderitaan. Bertahun-tahun bersusah payah mengumpulkan sedikit harta, namun akhirnya dirampas habis oleh putrinya sendiri. Sungguh kasihan nenek dalam kisah di atas. Seandainya di masa tua kita lebih bijaksana ketika masih sehat, janganlah percaya siapapun, bahkan anak kandung kita sendiri belum tentu benar-benar tulus. Justru karena kepercayaan orang tua yang tak terbatas kepada anak-anaknya, maka ada nasib-nasib yang begitu malang. Bapak dan ibu sekalian, betapa kerasnya kehidupan mengguncang. Tetaplah kuat dan tegar. Jangan sekali-kali menaruh kepercayaan penuh pada anak-anak Anda. Kisah ketiga. Berkat kebijaksanaan saya hidup tenang. Bu Aminah, hampir 70 tahun berbagi kisahnya. Saya memiliki 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri. Keduanya sudah berkeluarga dan hidup mereka cukup stabil. Suami saya meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Sejak itu saya memutuskan untuk tinggal terpisah. Semasa muda, kami juga berhasil menabung sedikit uang, memiliki rumah sendiri, dan saya juga punya pensiunan 6 juta sebulan. Meskipun tidak banyak untuk hidup sendiri sudah cukup. Awalnya saya tinggal bersama putra sulung saya, sedangkan putri saya sudah menikah. Saat putra saya baru berkeluarga, saya memutuskan untuk hidup terpisah. Saya tidak ingin mengganggu kehidupan anak-anak muda dan kondisi keuangan mereka saat itu juga belum terlalu stabil. Karena saya sudah memutuskan untuk tidak tinggal bersama, anak-anak pun tidak melarang. Setelah itu, saya kembali ke rumah yang ditinggalkan suami dan kini atas nama saya, menikmati hidup dengan tenang di sana. Setiap hari saya pergi ke pasar untuk berbelanja dan memasak. Sore hari saya berolahraga bersama ibu-ibu di sekitar gang. Selain menyehatkan, juga menyenangkan. Saya hidup nyaman, suasana hati baik, sehingga kesehatan pun cukup stabil. Pensiunan saya cukup untuk makan, tidak perlu meminta dari anak-anak. Saya tidak terbebani oleh urusan mengasuh cucu atau masalah mertua tinggal bersama menantu. Beberapa waktu kemudian, menantu perempuan saya melahirkan cucu laki-laki pertama. Putra sulung saya mengutarakan niatnya agar saya tinggal bersama mereka, agar lebih mudah mengasuh cucu. Saat itu kondisi keuangan anak-anak juga belum stabil. Saya tahu mereka ingin saya datang untuk meringankan beban, karena saya punya rumah, tabungan, dan juga pensiunan. Bisa dibilang saya cukup berkecukupan. Saat menantu baru melahirkan, saya memang datang untuk merawat cucu selama menantu dalam masa nifas. Setelah lewat sebulan saya pulang, saya tidak tinggal bersama. Putra saya setiap beberapa hari sekali datang membujuk, berbicara manis agar saya setuju. Namun saya dengan tegas menyatakan tidak akan tinggal bersama. Saya katakan padanya, "Ibu, tahu di awal akan sedikit sulit. Menantumu masih cuti beberapa bulan lagi baru bekerja, jadi bisa merawat anak dengan baik. Nanti kalau sudah bekerja bisa dititipkan ke sini siang hari. Ibu bantu merawat. Malamnya dijemput pulang, tidak masalah karena rumah kita juga dekat. Kalau ada kesulitan ekonomi, bilang saja pada ibu. Ibu akan membantu sedikit, tapi tidak ada cerita ibu menyerahkan semua harta kepada kalian." Ibu bilang begitu. "Kamu pahamkan. Ibu tidak mau bergantung pada kalian agar tidak merepotkan. Selagi masih sehat, ibu ingin hidup tenang." Nak, mendengar perkataan saya, putra saya hanya diam, tak berkata apa-apa lagi. Saya tahu ia akan sedikit kecewa di awal. Namun saya yakin nanti ia akan mengerti. Saya tidak tinggal bersama karena ingin anak-anak hidup mandiri, agar mereka berusaha. Saya sudah membimbing mereka puluhan tahun. Kini mereka sudah dewasa, maka harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tidak boleh bergantung pada siapapun. Mengenai masalah ekonomi, saya melihat belakangan ini banyak kasus orang tua ditelantarkan oleh anak kandung karena menyerahkan seluruh hartanya. Mereka menyerahkan semua yang dimiliki, akhirnya menjalani sisa hidup dengan kesedihan yang mendalam. Saya menyadari hal itu, jadi saya secara proaktif berbagi dengan anak-anak bahwa saya hanya akan membantu sebagian, tidak menyerahkan seluruhnya. Saya tidak bodoh untuk percaya pada kata-kata manis, lalu akhirnya menderita.
Saat ini, meskipun saya hidup sendiri, saya tetap merasa bahagia. Putra dan putri saya sesekali membawa cucu-cucu ke rumah untuk makan. Keluarga kami bahagia dan rukun, tidak ada pertengkaran. Putra saya sejak saya memberinya pengertian tidak lagi mengganggu atau memaksa saya untuk tinggal bersama. Setelah beberapa waktu saya melihat keluarga anak saya juga lebih stabil. Saat itu saya memberikan sedikit bantuan ekonomi sehingga beban mereka berkurang. Putra saya juga menyadari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sehingga ia selalu bersemangat bekerja. Kini hidupnya jauh lebih berkecukupan. Menantu saya setiap hari bekerja dan tetap menitipkan cucu kepada saya. Malamnya, ia merawat anak dan punya banyak waktu untuk si kecil. Jadi, si kecil sangat lengket padanya. Begitulah seharusnya membesarkan anak, seperti itu barulah ikatan kasih sayang ibu dan anak bisa terjalin. Saya selalu teliti dalam segala hal dan membimbing anak-anak di rumah. Bisa dibilang, saya adalah orang yang bijaksana, sehingga anak-anak sangat menghormati saya. Mereka tidak pernah membantah perkataan saya, karena semua yang saya tunjukkan adalah untuk kebaikan mereka. Meskipun terkadang ada hal-hal yang perlu dibicarakan secara jujur, keluarga kami tetap harmonis. Saya merasa sangat beruntung karena memiliki pemikiran yang teguh, selalu mengendalikan diri agar dalam setiap keadaan, saya tetap yakin tidak akan pernah dirugikan. Setidaknya sampai saat ini saya tidak bodoh untuk mempercayai anak-anak saya sepenuhnya. Saya hanya menunjukkan kepada mereka cara hidup yang benar, bukan memberikan semua yang telah saya hasilkan dengan susah payah sepanjang hidup saya. Bapak dan Ibu yang budiman, sungguh indah jika di masa tua kita memiliki keluarga yang bahagia dan hangat. Untuk mencapai itu, meskipun menghadapi banyak badai, banyak bujuk rayu, dan banyak godaan, diri kita harus tetap peka dan teguh. Memang benar ketika sudah tua mungkin pikiran tidak lagi setajam dulu, dan sebagian juga karena rasa sayang kepada anak cucu, maka siapapun akan memberikan semua yang terbaik termasuk harta kepada anak-anak. Namun tindakan itu sangatlah bodoh. Kita telah bersusah payah sepanjang hidup untuk mengumpulkan harta, jadi biarkanlah anak-anak juga melakukan hal yang sama, agar mereka bisa melewati badai di luar sana. Kita tidak bisa terus-menerus melindungi anak-anak. Oleh karena itu, sayangilah anak-anak, namun dengan cara yang paling realistis, kecuali dengan mempercayai mereka sepenuhnya. Dan di bagian selanjutnya dari acara ini, mari kita dengarkan bersama kisah istri kedua. Rona senja mulai turun, suara jangkrik mulai berderik. Barisan pohon bambu tua di pinggir jalan bergoyang-goyang mengikuti angin, menciptakan suara gemisik. Dari kejauhan di depan gubuk kecil saya dan ibu, sebuah sepeda terparkir. Nenek berhenti, melangkah menunduk bertanya padaku, "Itu sepeda ayahmu kan?" Mataku terbelalak melihat sepeda hitam itu, lalu menoleh ke nenek, mengangguk dan tersenyum lebar. Sebuah hempah terdengar. Aku tahu itu adalah suara nenek. Setiap kali ia tidak senang atau tidak setuju dengan sesuatu, ia tak punya niat baik. Aku mendongak menatap nenek, mengembungkan pipi. Ayah datang menjenguk cucunya. Aku meronta lepas dari genggaman nenek, ingin segera berlari masuk rumah. Tapi nenek menahanku. Lari nanti jatuh. Suara nenek terdengar tidak senang saat ia menggandeng tanganku masuk ke dalam rumah. Sampai di pintu suara berat ayah terdengar, "Kamu harus menggugurkan kandungan ini. Mengapa saya harus menggugurkannya? Itu anakmu." Mendengar itu, nenek menarikku mendekat ke dinding, memberi isyarat agar aku diam. Gugurkan saja. Aku sudah keperamal. Itu anak perempuan. Mata ibu yang sedang mengelus perutnya yang rata menunduk, bergetar, mendongak. Matanya setajam pisau melihat bayangan tinggi di sudut ruangan. Bibirnya sedikit menyunggingkan senyum mengejek. "Hanya karena anak perempuan kamu ingin menggugurkannya?" Ayah membalikkan badan, menghindari tatapan ibu. "Anak perempuan itu tidak ada gunanya." Kubilang gugurkan, ya gugurkan. Ibu mengelus perutnya, matanya menunduk sambil menghela napas. "Ia juga bayi yang tidak berdosa. Ia adalah darah dagingmu." Ayah mengeluarkan beberapa lembar uang dari saku celananya, melemparkannya ke tempat tidur.
Ambil uang ini, gugurkan dia untukku. Kamu hanya punya dua pilihan. Gugurkan dia agar keluarga damai, atau jangan harap aku akan mengakui mereka. Wajah ayah yang sedih melihat keluar di mana kegelapan mulai menyelimuti. Tangan nenek menggenggam erat tangan kecilku. Aku meringis kesakitan. Mendongak ingin memanggil nenek. Dalam kegelapan samar, aku melihat mata nenek yang berkerut menyipit, dipenuhi amarah, menatap bayangan tinggi di sudut ruangan. Aku memiringkan kepala mengikuti arah pandangan nenek. Di dalam rumah, bayangan kurus ibu berdiri membelakangi ayah. Kegelapan di sudut ruangan membuatku tidak bisa melihat ibu dengan jelas. Tapi aku melihat punggung ibu sedikit bergetar. Ibu sedang menangis. Aku tahu ibu sedang menyembunyikan air matanya. Ibu sedang menahan diri. Tapi mengapa kamu sudah mengusir Yanti? Sekarang kamu ingin mengusir bayi yang belum lahir ini. Mengapa kamu begitu kejam? Aku terbelalak kaget melihat ke dalam rumah. Ternyata, begitu. Ayah tidak menyukaiku. Ayah tidak suka anak perempuan. Ayah juga tidak suka adik dalam kandungan ibu karena ia anak perempuan sepertiku. Air mata mengalir di pipiku terasa panas. Aku ingin berteriak keras, berlari memeluk kaki ayah, bertanya, "Mengapa ayah tidak menginginkan aku dan adik? Karena aku anak perempuan. Aku akan menjadi anak laki-laki. Ayah akan menyukai aku dan adik, kan?" Tapi nenek memelukku erat, tangannya yang kurus dan kapalan menutup mulutku. "Sudah ku bilang ambil uang ini. Besok gugurkan dia untukku. Aku tidak butuh anak perempuan lagi. Aku menikahimu hanya untuk punya anak laki-laki. Tidak mau membesarkan anak-anak perempuan." Ibu sedang menahan amarahnya. Mengapa ibu harus menahannya? Karena aku cepat-cepat menghapus air mata. Jika saya menggugurkan bayi ini, apakah Anda akan menerima Yanti? Apakah Anda akan memberikan kasih sayang seorang ayah padanya? Jika kamu mau menggugurkan kandungan ini dan melahirkan anak laki-laki untukku, aku akan menerima Yanti. Jika tidak, jangan harap aku akan mengaku. Apa yang kamu akan? Nenek menarikku ke pintu, berteriak keras, matanya merah dan tajam menatap. Ayah, ibu. Keduanya terkejut melihat nenek berdiri di pintu. Ayah cepat-cepat menundukkan kepala seperti orang yang tertangkap basah melakukan perbuatan buruk, tergagap. Ibu datang berkunjung. Nenek melirik ayah. Suaranya dingin. Tidak berani. Air mata mengalir deras, aku pun menangis. Ibu cepat-cepat berlari, menghapus air mataku, memelukku dan menenangkanku. Semua kesedihan dan kekecewaan tak terucap. Aku hanya bisa membenamkan diri di pelukan ibu. Terisak. Mengapa ibu datang ke sini? Aku sendiri bisa menjemput cucu. Mata nenek yang tajam menatap ayah. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Jika saya tidak datang, mana saya tahu kejadian mengerikan ini? Benarkan, menantuku yang terhormat? Ibu berusaha menekan suaranya, memanggil nenek. Ibu, kakak diam. Jika saya tidak datang, mungkin kamu akan menuruti dia. Ibu tidak berkata apa-apa, hanya menunduk sedih sambil mengelus punggungku. Ayah dengan ragu melangkah keluar pintu. Saya permisi, nenek mengeraskan wajah menatap ke pintu. Kamu mau kemana? Kamu kasih uang padanya untuk menggugurkan siapa? Menggugurkan cucuku? Tidak, ada urusan di rumah, saya permisi. Cepat-cepat mendorong sepeda dan melesat di jalan tanah. Bayangan tinggi itu semakin samar, cahaya lampu di kejauhan. Melihat bayangan hitam yang samar dalam cahaya lampu di kejauhan, nenek membelalakan mata dan sedikit hem, lalu berbalik. Matanya melotot menatap ibu. Bagaimana denganmu? Kamu berencana menggugurkan cucuku? Ada Yanti di sini. Saya mohon, Bu. Yanti, kamu ke rumah Bibi Santi bermain dengan kakak-kakakmu. Nenek ada hal yang ingin dibicarakan dengan ibumu. Nenek menarikku dari pelukan ibu, mengelus rambutku sambil tersenyum. Saat kamu belum pulang, Bibi menanyakanmu. Sepertinya ia punya sesuatu untukmu. Pergi bermainlah sebentar, nanti ibu panggil. Kaca-kaca menatap ibu dan mengangguk. Aku tahu ibu dan nenek sedang berbohong padaku. Tapi aku tetap patuh keluar rumah. Aku diam-diam kembali bersembunyi di balik dinding belakang rumah, mengintip melalui celah.
Di dalam rumah, nenek duduk di tempat tidur, dengan suara marah. Kamu ingin menggugurkan bayi itu? Ibu tidak menjawab, hanya melihat ke pintu di mana malam gelap gulita. Mata ibu semakin gelap mengikuti kegelapan malam. Sebuah ya kecil dari ibu terdengar menyatu dengan suara derik jangkrik di kegelapan. Malam nenek langsung menghampiri dan menampar keras pipi. Ibu berteriak, "Apa kamu masih manusia?" Ibu tersenyum mengejek dirinya sendiri. Ayahnya sudah tidak peduli padanya. Mengapa saya harus mempertahankannya? Kamu berani menggugurkannya? Mata merah yang marah menatap lurus ke arah nenek. Saya berani seperti yang ayahnya inginkan. Saya sendiri sudah menderita. Untuk apa melahirkannya? Di mata ibu saat ini terpancar semua kemarahan dan kebencian yang terpendam. Nenek terbelalak, ketakutan melihat ibu. Aku juga takut melihat mata ibu, berusaha menutup mulut agar tidak berteriak. Sudah kubilang apa padamu? Aku tidak setuju kamu menikah dengannya. Tapi kamu tetap nekat. Menjadi istri kedua tidak akan pernah baik. Kamu menderita tidak apa-apa tapi cucuku tidak tahan. Lihat saja tanah juga harus menumpang, rumah juga tidak layak, harus tinggal di gubuk reot ini. Sekarang kamu berniat menggugurkan cucuku. Ia bayi yang tidak berdosa. Jika kamu menggugurkannya, ia akan membencimu seumur hidup. Mereka tidak punya ayah juga tidak apa-apa. Kalau tidak diakui, kenapa mereka masih punya aku? Sudah kubilang apamu jika kamu menikah dengannya. Kalau menderita, jangan mengeluh padaku. Sejak awal aku sudah tahu ia tidak beres. Guru mana yang tega menelantarkan anaknya? Sekarang kamu sudah sadarkan. Ibu sedang menahan rasa sakit, kekecewaan, dan juga kelelahan. Nenek melangkah mendekat dan memeluk ibu. Aku tahu kamu berusaha agar Yanti memiliki rumah yang lebih baik. Kamu ingin ia mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Tapi kamu lihat ia punya berapa anak perempuan? Ada tuh. Ia tidak akan memberikan kasih sayang pada Yanti, kecuali Yanti adalah anak laki-laki. Ibu sedikit gemetar, matanya yang sedih menunduk, bulu matanya bergetar. Saat itu juga aku tak bisa menahan emosi dan terduduk di samping dinding rumah sambil menangis. Berusaha menutup mulut rapat-rapat agar tidak mengeluarkan suara tangisan keras. Aku mengerti sekarang, karena aku anak perempuan, ibu harus menderita. Tak pernah kuduga aku tidak dicintai ayah hanya karena aku anak perempuan. Tak pernah. Ternyata ayah tidak mencintaiku, sehingga ia acuh tak acuh padaku saat aku berusaha mengejarnya. Padahal aku selalu mendambahkan kasih sayang ayah. Mengapa? Harus anak laki-laki? Aku bisa menjadi anak laki-laki seperti yang ayah inginkan. Ketika punggung nenek yang membungkuk menghilang di jalan kecil yang gelap, barulah aku berani melangkah masuk rumah berjinit. Ibu masih terpaku menatap lampu minyak yang menyala. Aku memeluk ibu dari belakang terisak. Ayah tidak menyukai aku dan adik karena kami anak perempuan. Punggung ibu sedikit menegang, menghela napas pelan, berbalik mengelus kepalaku dengan lembut sambil tersenyum. Mana mungkin ayah tidak menyukaimu, nak? Aku dan nenek mendengarnya. Bukan begitu, nak. Ayah dan ibu sedang bermain sandiwara. Di sekolah kamu juga bermain sandiwara, kan? Sandiwara itu semua tidak nyata, kan? Nah, aku tidak percaya ayah tidak pernah memelukku. Ibu dengan lembut mencium keningku. Ayah sedang sakit. Nanti kalau ayah sudah sembuh, ia akan menggendongmu. Ya, aku mengangguk kecil seolah mengerti. Tapi aku tahu ibu sedang berbohong. Kegelapan semakin pekat, seolah membawa kegelapan ke dalam kehidupan ibu dan aku. Hari kemudian matahari membuat jalan tanah kering dan retak. Terik matahari menyengat bahu kurus ibu. Hawa panas dari tanah membuat wajah ibu memerah. Masuk ke dalam rumah, tangan yang masih belepotan lumpur meletakkan caping yang robek, cepat-cepat menyimpan kepiting yang ditangkap untuk pasar besok pagi. Setelah selesai, ibu cepat-cepat mengambil caping dan keluar rumah. Aku dengan sigap berlari memegangi. Baju ibu terisak dengan lembut mengelus kepalaku. Ibu berkata, "Ibu mau ke tempat ayah sebentar lalu pulang. Anak pintar di rumah tunggu ibu." Aku menggelengkan kepala dengan kuat, cemberut, ingin ikut. Aku tahu ayah tidak akan menyerah pada niatnya.
untuk menyuruh ibu menggugurkan adikku. Nenek, bilang Enyewu, aku harus menjaga bayi dalam kandungan ibu dengan baik. Aku ingin melindungi ibu dan adik. Aku harus bisa. Ibu memakaikan caping dan daun teratai segar di kepalaku, lalu menggendongku keluar rumah di tengah terik musim panas. Sesampainya di sana, suara ayah terdengar dari dalam rumah. Untuk apa kamu membawanya masuk? Aku sedikit gemetar ketakutan, tapi demi ibu aku harus menguatkan diri. Aku membelalakan mata menatap lurus ke dalam rumah. Di tengah rumah, ayah sedang memegang cangkir teh. Matanya melotot ke arahku. Suara ibu tiri melengking terdengar. Kamu sudah datang, ya? Dia sudah menunggumu dari tadi pagi. Ayah keluar dari rumah berteriak keras. Turunkan dia. Sudah sebesar, itu tidak bisa jalan sendiri? Ibu tiri melangkah keluar dari rumah dengan suara nyaring. Anak ini ikutmu juga? Serahkan saja padaku. Dia ada yang ingin dibicarakan denganmu. Mata ibu tiri setajam pisau menatapku. Di bibirnya tersingging senyum, manis. Seolah sangat senang melihat kami datang. Tapi aku tahu ibu tiri tidak menyukai kami. Karena aku anak istri kedua, orang yang menurut ibu tiri telah merebut suaminya. Aku tidak takut dengan nama buruk. Aku hanya takut semua orang memandang ibuku dengan tatapan meremehkan dan jijik. Seperti tatapan ibu tiri yang melirik ibuku saat ini. Itu tatapan kebencian. Aku tidak suka ibu tiri menatap ibu seperti itu. Aku benci ibu tiri, meniru tatapan melotot nenek. Aku melotot balik ke ibu tiri. Melihat itu, ayah marah dan berteriak, "Kamu berani melotot?" Aku menyusut dan bersembunyi di pelukan ibu, gemetar ketakutan. Mengelus punggungku perlahan untuk menenangkanku. Ibu berkata dengan nada tajam, "Sudah ayah, ayo turun dan bermain nak. Nanti ibu panggil kalau sudah pulang." Ibu meletakkan aku di tanah dengan lembut, melepaskan caping dari kepalaku, hanya menyisakan daun teratai yang sejuk. Saat diletakkan aku gemetar dan bersembunyi di belakang ibu. Tangan kecilku mencengkeram erat lengan baju ibu, menatap ayah dengan marah. Aku ingin melindungi ibu. Nah, kemari. Ibu akan membawamu masuk rumah agar tidak kepanasan. Biarkan ibu dan ayah bicara. Ibu tiri menarikku, menyeretku ke rumah belakang. Aku ketakutan, berusaha sekuat tenaga melepaskan diri. Tapi tangan kasarnya semakin erat menggenggam tanganku. Di bawah tekanan ibu tiri, aku marah, berteriak, "Lepaskan, lepaskan." Aku takut ayah menyusahkan ibu. Jadi aku memanfaatkan saat ibu tiri pergi dan berlari ke rumah depan menemui ibu. Sampai di pintu, aku mendengar suara ibu yang marah. Tidak berani masuk, hanya bersembunyi di balik pintu dan mengintip ke dalam. Saya tidak akan menggugurkannya. Jika kamu tidak menggugurkannya, aku juga punya cara. Punggung ibu sedikit bergetar, tangannya menggenggam ujung baju erat-erat. Apa yang ingin kamu lakukan? Mata ayah terlihat kejam. Ia memegang mangkuk obat dan bangkit berjalan ke arah ibu. Ini obat yang diberikan guru padaku. Jika kamu minum, bayi itu akan gugur. Minumlah untukku. Ibu ketakutan terus mundur. Seluruh tubuhnya gemetar. Tidak. Mengapa kamu begitu kejam? Aku tidak akan minum. Kamu harus minum. Ibu berbalik dan berlari ke pintu. Berusaha melarikan diri. Tapi ayah dengan cepat mencengkeram rambut ibu dan menariknya ke belakang menggerutu. Mau kemana? Minum cepat. Ayah mencengkeram dagu ibu, menuangkan mangkuk air hitam pekat ke mulutnya. Ibu yang digenggam erat masih berusaha agar tidak menelan obat itu. Aku gemetar. Tangan mencengkeram erat. Minumlah untukku. Melihat pemandangan di depanku membuatku ketakutan, air mata mengalir deras. Aku harus kuat, tidak bisa membiarkan ibu dan adikku diintimidasi. Aku harus melindungi ibu. Aku harus masuk ke sana. Tapi kakiku tidak bisa melangkah, hanya berdiri di tempat. Melihat pemandangan menyakitkan itu seolah merobek hati. Mangkuk di tangan ayah terlempar oleh ibu ke tanah, pecah berkeping-keping. Obat hitam pekat tumpah berceceran di lantai. Dasar gila, kamu tahu berapa banyak uang yang kubelanjakan untuk obat ini? Ayah menyerbu dan belak, menampar wajah ibu dengan keras. Suara tamparan itu menggema di tengah terik matahari, seolah ingin menunjukkan kemarahan ayah. Ibu jatuh ke tanah,
Tangannya masih berusaha melindungi perutnya, menatap ayah dengan mata penuh kemarahan dan air mata. Berteriak, "Sejak Yanti lahir, sampai sekarang, apa kamu pernah memberinya makan sekali saja? Apa kamu pantas jadi ayahnya? Saya memang bodoh menikahimu. Jangan harap saya akan menggugurkan bayi ini. Saya harus melahirkannya. Saya harus melahirkan kamu." Kaki ayah terangkat dan menendang lurus ke perut ibu. Aku panik memikirkan adikku. Ibu dan adik akan dalam bahaya. Aku harus melindungi ibu dan adik. Aku berlari cepat melindungi ibu. Tendangan ayah mengenai dadaku. Rasa sakit seolah meropku menjadi berkeping-keping. Kesakitan aku jatuh ke tanah. Rasa sakit itu seolah menggerogoti hatiku. Aku menatap ayah dengan putus asa. Tetesan air mata jatuh perlahan di wajah ayah yang tegas. Wajah yang kini telah dihiasi oleh garis-garis usia yang tak bisa disembunyikan. Waktu telah menggoreskan kisahnya di kulit dan sorot matanya. Saat itu, aku menangkap sesuatu yang dalam dari matanya. Sebuah penyesalan yang dalam, luka batin yang belum sembuh, dan cinta yang terpendam. Di tengah keheningan yang menyelimuti kami, tangan ayah yang besar dan hangat menyentuh rambutku dengan lembut. Sentuhan itu terasa asing, tapi sangat kurindukan. Dulu aku begitu mendambakan tangan itu memelukku, memberiku rasa aman yang tak pernah kuterima. Dengan suara yang lirih, hampir seperti bisikan yang rapuh, ayah meminta maaf. "Maafkan ayah, nak. Ayah benar-benar menyayangimu. Ayah tak pernah membencimu." Kalimat itu membuat hatiku bergetar. Seharusnya, jika aku mengikuti logika rasa sakit yang pernah ia sebabkan, aku bisa saja membencinya sepenuh hati. Tapi nyatanya, di detik itu, aku malah merasa iba. Aku melihat seorang pria tua yang kehilangan arah, yang tak lagi layak dimarahi, tapi justru butuh dikasihani. Namun momen itu tak berlangsung lama. Ibu, yang selama ini menyimpan kemarahan mendalam, tiba-tiba mendorong ayah dengan sekuat tenaga. Tubuh ayah terjatuh telentang terhempas ke tanah. "Jangan sentuh anakku dengan tanganmu yang kotor," bentak ibu dengan suara yang gemetar oleh emosi. Tangan hangat itu kini menjauh dariku. Aku ingin meraihnya, berusaha mengulurkan tanganku ke arahnya, berharap bisa menggenggam kembali kehangatan yang nyaris kudapatkan. Tapi tubuhku lemah, dan tangan itu tak lagi bergerak. Ia kini ada di bawah kekuasaan kemarahan ibu. Mata ibu, merah membara, memandang ayah penuh kemuakan dan dendam. Dengan suara tajam dan menyayat, ia berteriak, "Kalau terjadi sesuatu pada anakku, kau harus mati bersamanya. Anak ini sudah cukup menderita. Kau tidak layak disebut sebagai ayah." Ibu lalu memelukku erat, tubuhnya gemetar tapi pelukannya penuh keteguhan. "Anak pintar, bertahan ya nak. Ibu akan membawamu ke rumah sakit." Dengan penuh kepedihan, aku digendong dalam temaram cahaya sore yang seolah ikut menanggung beban ini. Dari pelukan ibu aku masih sempat melihat ayah berdiri diam, terpaku memandangi punggung kami. Tatapannya kosong, penuh kehilangan. Dalam hati aku ingin berkata, "Ayah, peluk aku." Tapi suara itu hanya bergema di dalam, tak pernah terucap. Sosoknya perlahan memudar dalam pandanganku, menjadi bayangan samar yang akhirnya lenyap, bersama harapan yang tak sempat terwujud.